Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neng Nurasana dari kelas MN21D. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas pemasaran berkelanjutan mengenai bioplastik. Di sini ada permasalahan. Dikutip dari Tempo.com, studi yang dilakukan Travis P. Wagner pada tahun 2017 memperkirakan masyarakat dunia membuang 5 triliun sampah kantong plastik sehingga setiap tahunnya, padahal secara rata-rata kita hanya menggunakan kantong plastik selama 12 menit sebelum dibuang. Di Indonesia, kantong plastik juga masih jadi barang konsumsi sehari-hari. Data dari Making Oceans Plastic Free pada tahun 2017 menyatakan rata-rata ada 187,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, bobot total sampah kantong plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Jika rata-rata berat badan seseorang 60 kilogram, maka berat sampah kantong plastik per tahunnya di Indonesia sama dengan berat badan 21.315.000 orang. Masih dari data yang sama, dikatakan bahwa sampah kantong plastik menyumbang setidaknya 40% dari keseluruhan limbah plastik di Indonesia. Per tahunnya, 511.560 ton kantong plastik yang digunakan masyarakat Indonesia berakhir ke lautan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Sustainable Waste Indonesia atau SWI, diperoleh data bahwa ada 1,3 juta sampah plastik per tahun yang tidak dikelola di TPA ataupun didaur ulang. Sampah plastik yang tidak dikelola ini biasanya akan tertimbun di tanah atau mengalir ke lautan. Dengan sifatnya yang sulit terurai, sampah plastik ini tentunya akan merusak ekosistem daratan maupun lautan. Berbeda dengan kantong plastik, kantong nabati ini dapat terurai dengan mudah bila disimpan di dalam tanah. Kantong nabati ini hanya memerlukan waktu sekitar 180 hari untuk dapat terurai secara menyeluruh dan menyatu dengan tanah. Selain itu, kantong nabati juga dapat dilarutkan di dalam air bersuhu di atas 80 derajat Celcius hanya dalam beberapa menit. Misi bisnis di sini, satu, menginspirasi dan menumbuhkan kesadaran pada lingkungan hidup untuk masa depan yang berkelanjutan. Kedua, memberikan layanan produk ramah lingkungan yang lebih baik sebagai solusi untuk masalah lingkungan. Ketiga, menjadi daya tarik dan rumah bagi profesional yang cerdas dan berdedikasi tinggi. Empat, membentuk perusahaan lingkungan yang dikenal luas dan menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan semua pihak terkait. Di sini ada strategi mencari modal. Green marketing adalah strategi pemasaran yang mempromosikan produk atau jasa dengan fokus pada berkelanjutan dan nampak positif pada lingkungan. Green marketing strategi melibatkan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan upaya untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Untuk mencari modal dalam model bisnis green marketing, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain, satu, mencari investor. Cari investor yang tertarik dengan bisnis yang berfokus pada berkelanjutan dan lingkungan. Investasi ini dapat memberikan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis green marketing. Kedua, mengajukan pinjaman. Ajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah atau bisnis yang berfokus pada berkelanjutan dan lingkungan. Tiga, menggunakan crowdfunding. Crowdfunding adalah cara efektif yang mengumpulkan modal dari banyak orang. Dalam hal ini, dapat membuat kampanye crowdfunding untuk bisnis green marketing Anda. Empat, menggunakan modal sendiri. Jika Anda memiliki modal sendiri, gunakan modal tersebut untuk menggunakan bisnis ini.
Di sini ada strategi pemasaran. Strategi yang digunakan yaitu memanfaatkan green marketing. Green marketing dapat menjadi gerbang awal bagi perusahaan sebagai sebuah bisnis untuk membangun branding atau identitas hijau yang efektif. Karena strategi dalam green marketing menyoroti praktik pemasaran produk yang ramah lingkungan. Di sini juga ada 4 strategi produk dengan bahan baku ramah lingkungan. 1. Menciptakan produk dengan bahan baku ramah lingkungan. Produk dengan bahan baku ramah lingkungan adalah produk yang tidak merusak lingkungan dalam seluruh siklus hidup produk hingga produk tersebut sudah tidak digunakan. Siklus hidup produk ini dapat terbentuk dari bahan yang dapat didaur ulang, tidak mengandung bahan berbahaya, berbahan organik, bahan terbarukan, bahan ramah energi, bahan rendah emisi, atau bahan dengan umur pakai yang panjang. 2. Promosi penawaran khusus. Cara ini dapat dilakukan dengan memberikan diskon atau potongan harga, memberikan voucher untuk pembelian produk dengan sertifikasi lingkungan, memberikan layanan bebas biaya pengiriman untuk produk dengan eco-label, atau membuat produk khusus yang dikemas dengan aksi nyata berkontribusi bagi lingkungan. Produk branding ini juga cukup banyak diadopsi oleh perusahaan karena memang selain dapat mendorong penjualan, hal tersebut berdampak baik bagi lingkungan dan juga melibatkan konsumen untuk mendukung upaya yang dilakukan perusahaan. Ketiga, kampanye mendukung perbaikan lingkungan. Cara ini dapat diadopsi pada strategi green marketing perusahaan untuk menunjukkan kepedulian dan komitmen nyata perusahaan dalam upaya memperbaiki lingkungan. 4. Kerjasama dengan organisasi lingkungan. Menjalin kerjasama dengan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan adalah upaya untuk mempertegas bahwa perusahaan berkomitmen untuk berkelanjutan lingkungan. Kemitraan ini juga dapat memperkuat kredibilitas perusahaan dari perspektif konsumen, menambah akses ke berbagai inisiatif lingkungan, dan memperluas jaringan. Di sini juga ada target pasar. Bisnis pemasaran berkelanjutan menargetkan konsumen yang peduli dengan lingkungan dan berkelanjutan. Target pasar ini biasanya terdiri dari orang-orang yang memperhatikan dampak lingkungan dari produk atau jasa yang mereka beli. Mereka cenderung memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, bahkan jika harganya lebih mahal daripada produk yang tidak ramah lingkungan. Dalam hal ini, target pasar Anda adalah orang-orang yang peduli dengan lingkungan dan berkelanjutan. Anda dapat mempertimbangkan untuk menargetkan konsumen yang membeli produk atau jasa yang ramah lingkungan, seperti produk organik, produk daur ulang, atau produk yang menggunakan bahan baku untuk ramah lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.